Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maleni, NIM 2018 143216, kelas 4F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Media Pembelajaran Inovatif PGST, dosen pengampu Putri Dewi Nurhasana MPD. Baiklah, di sini kami ditugaskan untuk membuat media pembelajaran untuk menceritakan sebuah dongeng. Dan juga kami diberi kebebasan untuk memilih media modern atau media tradisional yang kami gunakan. Di sini saya memilih media modern. Untuk sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria media pembelajaran itu ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama, media audio, yaitu media yang lebih menekankan kepada rangsangan pendengaran, contohnya seperti kaset, CD, dan lain-lain. Untuk media kedua, yaitu media visual. Media visual ini lebih menekankan kepada gambar, contohnya seperti gambar, tabel, grafik, dan lain-lain juga. Dan untuk yang ketiga terakhir, media audio visual, gabungan dari media audio dan visual tadi. Nah, media ini contohnya seperti video, film, dan juga lain-lain. Kenapa saya memilih media modern? Menurut saya, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang canggih, media modern ini lebih efektif untuk kelancaran menceritakan sebuah dongeng, agar siswa itu lebih tertarik perhatiannya dan juga serta merangsang pikiran pelajar agar lebih berkesan. Media modern ini termasuk juga media audiovisual, karena di media modern ini ada juga seperti gambar animasi yang bergerak-gerak sehingga anak lebih tertarik menontonnya. Nah, cara pengaplikasian media yang saya gunakan itu cukup mudah, yaitu dengan cara video animasi yang sudah kita buat tadi kita simpan di laptop dan cukup memutarnya di laptop saja. Contohnya seperti ini. Nah, untuk lebih memperjelas dongeng ini, kita juga bisa menggunakan sarana atau prasarana yang ada di sekolah, contohnya proyektor. Dengan menggunakan bantuan proyektor, cerita dongeng ini akan lebih seperti tampak nyata, sehingga anak lebih tertarik untuk menontonnya. Cara penggunaan atau pengaplikasian media pembelajaran dongeng tadi bisa digunakan pada saat proses pembelajaran di awal, di tengah, maupun di akhir. Dan juga bisa digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Kenapa PKN dan Bahasa Indonesia? Karena di terakhir-terakhir dongeng itu akan membahas pesan moral. Nah, di situ diharapkan siswa dapat memetik nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dongeng tadi. Sekian penjelasan dari cara pengaplikasian media pembelajaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baiklah, ini salah satu contoh media pembelajaran yang saya buat sendiri. Selamat menyaksikan. Simak dongeng Pohon Kehidupan. Hiduplah seorang pria tua yang memiliki 4 orang anak. Ia ingin anak-anaknya tidak menjadi manusia yang terlalu cepat menghakimi sesuatu. Untuk itu, ia mengirimkan mereka untuk melihat pohon pir yang berada jauh dari rumah mereka. Masing-masing anak diminta pergi di musim berbeda, yakni musim dingin, semi, panas, dan gugur. Saat keempat anaknya kembali, sang ayah bertanya tentang apa yang mereka lihat. Anak pertama mengatakan pohon itu terlihat jelek, gundul, dan bengkok terkena angin. Sebaliknya, anak kedua mengatakan pohon itu dipenuhi tunas dan terlihat menjanjikan. Lalu, anak ketiga mengatakan kalau pohon-pohon tersebut dipenuhi bunga-bunga yang wangi. Terakhir, anak keempat mengatakan kalau si pohon memiliki banyak buah yang terlihat nikmat.
Sang ayah menjelaskan kalau semua yang mereka lihat itu benar. Masing-masing dari mereka hanya melihat pohon itu dalam satu musim saja. Ia berlalu berujar kalau mereka tidak boleh menilai pohon, apalagi manusia, hanya dari satu sisi saja. Selesai. Pesan moralnya ingin mengajari anak agar tidak menilai segala sesuatu dari satu sisi saja.